Assalamualaikum kakak-kakak dan abang-abang, kembali lagi bersama Ustazah Nuri. Hari ini kita akan belajar kelajuan dan kecepatan. Pernahkah kamu mengendarai sepeda motor milikmu bersama teman atau saudaramu di sebuah jalan raya dengan kecepatan kurang lebih 40 km per jam? Nah, jika pernah, maka kamu telah melakukan kegiatan kelajuan dan kecepatan. Pengertian kelajuan sendiri yaitu cepat lambatnya perubahan jarak terhadap waktu, di mana dapat kita simpulkan bahwa kelajuan yaitu jarak yang ditempuh oleh suatu benda dan dibagi oleh waktu untuk menempuh jarak tersebut. Nah, kelajuan itu masuk ke besaran skala karena nilainya selalu positif, sehingga tidak peduli arahnya kemana, mau ke utara, selatan, timur, barat, kanan, kiri, kelajuan tetap dihitung. Nah, alat untuk mengukur kelajuan disebut dengan speedometer. Nah, speedometer itu terdapat pada motor atau mobil, di mana untuk menghitung kelajuan kita menggunakan rumus V sama dengan S per T, di mana S adalah jarak yang ditempuh dengan satuan M atau meter dibagi dengan waktu, atau T dengan satuan S atau sekon. Sebagai contoh, sebuah mobil berjalan melintas dari Bogor menuju Puncak dengan jarak sekitar 72 km. Perjalanan itu ditempuh dalam waktu 2 jam. Nah, pertanyaannya, berapakah kelajuan yang ditempuh oleh mobil tersebut? Penyelesaiannya yaitu karena satuan dari kelajuan adalah meter per sekon, maka kita harus mengubah dari kilometer ke meter, dari jam ke detik atau sekon. Nah, jadi 1 kilometer sama dengan 1000 meter, maka 72 dikali dengan 1000. Hasilnya adalah 72.000 meter. Nah, selanjutnya 1 jam sama dengan 3600 detik. Maka 3600 dikali 2 sama dengan 7200 detik atau sekon. Nah, jadi langsung kita masukkan ke rumus. Kelajuan sama dengan jarak per waktu, maka kelajuan sama dengan 72.000 dibagi dengan 7.200, maka hasilnya adalah 10 meter per sekon. Kalian tentu tahu bahwa kelajuan kendaraan itu tidak selalu stabil. Terkadang saat kita menemukan jalan yang macet, maka kita harus mengurangi kecepatan. Namun di saat kita tidak menemukan jalan yang macet, maka seringkali kita menambah kecepatan. Nah, hal ini masuk ke dalam kelajuan rata-rata. Nah, kelajuan rata-rata sendiri yaitu total yang ditempuh dari lintasan yang dibagi dengan waktu yang dibutuhkan untuk menempuh jarak tersebut. Untuk menghitung kelajuan rata-rata, maka kita menggunakan rumus kelajuan rata-rata sama dengan jarak total benda dibagi dengan waktu yang diperlukan. Nah, jarak total benda ini yaitu S2 ditambah dengan S1, di mana S2 adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda pada titik akhir ditambah dengan S1, di mana S1 adalah jarak yang ditempuh oleh suatu benda pada titik awal. Nah, dibagi dengan T2 dikurangi T1, di mana T2 adalah waktu yang ditempuh oleh suatu benda pada titik akhir dikurangi T1, di mana T1 adalah waktu yang ditempuh oleh suatu benda pada titik awal. Sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan adalah 25 sekon. Nah, jadi kelajuan rata-ratanya yaitu jarak tempuh dibagi waktu tempuh.
yaitu 100 meter ditambah dengan 50 meter merupakan jarak tempuhnya, dibagi dengan 25 sekon merupakan waktu tempuhnya. Jadi hasilnya yaitu 150 meter dibagi dengan 25 sekon. Maka kelajuan rata-ratanya yaitu 6 meter per sekon. Apakah yang dinamakan dengan kecepatan? Apakah kecepatan itu sama dengan kelajuan? Nah, jadi mari kita pelajari kecepatan berikut ini. Ternyata kecepatan itu berbeda dengan kelajuan. Kecepatan dalam fisika merupakan cepat lambatnya perubahan kedudukan suatu benda terhadap waktu. Nah, kalau kelajuan merupakan besaran skalar karena tidak memiliki arah, maka kecepatan itu besarannya adalah besaran vektor karena memiliki arah. Nah, jadi alat untuk mengukur kecepatan adalah velocitometer. Velocitometer merupakan speedometer jenis linear. Artinya, speedometer ini memiliki pembacaan angka negatif. Contohnya begini, ada sebuah mobil bergerak maju. Anggaplah bergerak ke arah timur dengan kelajuan 50 km per jam. Maka velocitometer akan menunjukkan angka plus 50. Lalu, mobil tersebut mundur ke arah barat dengan kecepatan yang sama, maka akan ditunjukkan angka minus 50. Untuk menghitung kecepatan menggunakan rumus kecepatan sama dengan perpindahan dibagi waktu selama perpindahan. Nah, sedangkan untuk menghitung kecepatan rata-rata menggunakan rumus kecepatan rata-rata sama dengan perpindahan benda dibagi dengan interval waktu yang diperlukan. Nah, kecepatan rata-rata yaitu S2 dikurang dengan S1, di mana S2 adalah titik akhir, sedangkan S1 adalah titik awal, dibagi dengan T2 dikurangi T1, di mana T2 dikurang T1 merupakan interval waktu yang diperlukan, di mana T2 adalah waktu awal, sedangkan T1 adalah waktu akhir. Sebagai contoh, kita ambil contoh yang sama dengan contoh kelajuan rata-rata tadi, di mana sebuah benda bergerak ke arah timur sejauh 100 meter, kemudian kembali ke arah barat sejauh 50 meter. Waktu yang dibutuhkan yaitu sebanyak 25 sekon. Maka kecepatan rata-ratanya yaitu perpindahan dibagi dengan waktu tempuh. Nah, perpindahannya yaitu 100 meter dikurangi dengan 50 meter dibagi dengan waktu tempuhnya yaitu 25 sekon. Maka hasilnya 50 meter dibagi dengan 25 sekon. Nah, jadi kecepatan rata-ratanya adalah 2 meter per sekon ke arah timur. Sekian penjelasan dari Ustazah. Sebagai tugas, Ustazah akan memberikan 2 soal yang Ustazah rangkum dalam satu soal, di mana Auri berjalan ke timur sejauh 10 meter dengan waktu 20 detik. Lalu ia berbalik ke barat dan berjalan dengan jarak 5 meter selama 10 detik. Itulah kelajuan dan kecepatan yang dilakukan oleh Auri. Nah, setelah kalian mempelajari materi yang Ustazah share di YouTube, maka kalian harus mengerjakan tugas dengan penyelesaian yang benar. Nah, penyelesaiannya itu Ustazah mau dengan rumus-rumusnya dan juga jawabannya itu harus disertai dengan satuan. Nah, sekian penjelasan dari Ustazah. Kurang dan lebihnya Ustazah mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat!